Sekali Haji Amin Nuryadi SEMI TOM dengan mengangkat tema Ramadan bulan Arabiyah yang penuh berkah. Amin ya Allah. Kami persilakan. Terima kasih. Ditutup nanti dengan doa saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam ke Kuitang. Yang jauh salam insya Allah mudah-mudahan gak pada punya utang. Amin. Yang aminnya kencang rohnya gak punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam beli sama Pak Atin. Yang jawab salam semoga sehat lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang ketiga, salam ketiga. Emang sunnahnya 3 kali apa-apa tuh. Iya. Mudah-mudahan salam yang ketiga ini jadi doa. Yang hadir semuanya disehatkan lahir batinnya sama Allah, dicerdaskan pikirannya, diterangkan qalbunya, diringankan untuk beribadahnya, keluarganya penuh barokah, anak-anaknya soleh-soleha, yang hadir semua pada bisa berangkat ke Mekah Madinah. Syukur-syukur mudah-mudahan pulang dari Mekah Madinah pada bisa bikin rumah. Ada orang jual tanah insya Allah bisa kebeli tanah. Amin ya robbal alamin. Ya, motornya nambah, mobilnya nambah, seragamnya nambah. Aminin aja, aminin. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Para ketua majelis taklim, juga para asatidzah, ibu-ibu hajah, para orang tua yang hadir, semuanya semoga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ahlan wa sahlan guru kita bersama Ibu Sada Haja Neng, semoga beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah membimbing kita semuanya hingga kita sama-sama kumpul bukan hanya di dunia ya Bu, tapi sampai dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman selalu tidak pernah lupa yang namanya bersyukur. Karena kunci hidup itu kalau kita mau subur makmur harus ada syukur. Kalau kita pengen segala urusannya dimudahin sama Allah harus ada syukur. Syukur itu tempatnya di 3 tempat, bil lisan, bil qalbi, bil af'al. Pada ucapan, pada hati, perbuatan. 3 ingat-ingat.
Syukur itu ada pada 3 tempat. Pada ucapan, pada hati, pada perbuatan. Bagaimana ucapan bersyukur sama Allah? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah yang ngasih rumah, betul? Allah yang ngasih kendaraan, yang ngasih pekerjaan, yang ngasih pasangan hidup, yang ngasih anak keturunan, yang ngasih umur barokah, sehat barokah. Allah Subhanahu. Makanya kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Bisa ketemu sama puasa. Ada saudara-saudara kita, mohon maaf, tahun yang lalu masih kumpul sama kita, masih ngaji bareng, masih tadarus bareng, masih tarawih bareng. Allahu Akbar, udah menghadap Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada panjang umur, pada sehat lahir batinnya, umurnya yang barokah. Tambah tua tambah demen sama Al-Quran, tambah tua tambah demen sama megang tasbih. Cuman jangan dipegang doang, tasbihnya diputar sambil baca kalimatut thayyibah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pagi petang 100. Pagi hari ibu habis subuh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 100 kali. Habis subuh 100 kali. Puji Allah, puji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Biar kita menjadi hamba Allah yang ahli syukur. Jangan alhamdulillahnya ketika dapat duit, ketika nerima duit, ketika nerima THR baru ucapin. Suami bawa baju dari pasar baru buat hari Raya Idul Fitri diucapin. Bisa dihitung alhamdulillahnya. Kalau bisa jangan dihitung, minimal pagi 100, sore 100. Itu namanya syukur bil lisan. Lalu bil qalbi, dalam hati. Yakini, resepin tuh, hayati makna alhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang dipuji Allah aja. Kita mah nggak usah ngarepin pujian. Kadang banyak kecewanya. Orang kalau banyak ngarepin pujian banyak kecewa. Ada mantu ajan di musola ngarepin pujian mertua. Iya, mantu ajan dibagus-bagusin, lagunya ya lagamnya lagam Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagam Mekah, lagam Madinah, ya lagam Iran, Irak, sampai ke Palestina. Lagamnya dibawa semuanya. Enak ajannya. Habis ajan solawatan dienak-enakin. Habis solawatan qomat dienak-enakin. Lalu disuruh sama mertua jadi imam. Enak Fatihahnya, surahnya dipanjangin. Enak suaranya. Habis sholat salaman sama mertua, ngarepin pujian kali gitu ya, mertua inget orang dari awal niatnya pengen dipuji, enak banget tuh suaranya tuh gitu kali gitu ya, ada omongan begitu kali, nggak taunya nggak dipuji sama sekali. Dia bilang sama istrinya, Neng, emang kenapa sih bapak segitu saya ajan sholawatan jadi imam nggak muji sama sekali? Emang abang nggak tahu bapak saya budek. Makanya kecewa kita. Kecewa kalau makhluk mah. Ngasih takjil biar dipuji sama orang, nggak ada yang muji sama sekali kolaknya. Nggak dipuji sama sekali gorengan bakwan sama tahunya. Ngarepin pujian kecewa. Tapi kalau ngarepin kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aman dunia akhirat. Dipuji ataupun tidak, kau ngarepin rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barakallah. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur bil qalbi, diyakini bahwa pujian itu hak mutlak, prerogatif Allah, milik Allah. Jangan pernah lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa alhamdulillah puasa tahun ini karena memang Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Kita bisa ngaji jemaah rahimakumullah di siang ini di Masjid An-Nur ini karena memang fadlnya Allah.
karunia dari Allah, kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah bisa ngaji selama bulan Ramadan di Masjid An-Nur. Program yang sangat indah sekali. Orang yang menuntut ilmu di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda dari Allah. Amin ya Rabbal. Lalu dalam hatinya kita yakini bahwa kita bisa dikasih umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rizki yang barokah, waktu yang barokah. Ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tahmid alhamdulillah diyakini dalam hati bahwa yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu. Lalu syukur bil af'al, perbuatan. Maka apa yang kita dapat, karunia nikmat yang Allah titipkan, yang Allah berikan, pergunakan dalam kebaikan. Itu namanya syukur dalam perbuatan. Sehat dipakai buat tarawih, ya Bu. Ibu-ibu sini mah alhamdulillah saking semangatnya sholat tarawih. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, luar biasa. Ya habis maghrib, makenanya udah pada datang di masjid. Oh, ya tahu lah. Allahu Akbar. Iya aja. Mohon maaf bukan di An-Nur doang, Bu. Saya tiap malam keliling Bu Ustazah masjid-masjid. Itu Masya Allah, kata saya makna berderet Bu, kayak takjil gitu. Berderet jamaah rahimakumullah. Orangnya malah lagi nikmatin kolak di rumah. Tapi alhamdulillah baik sangka aja husnudzon, pasti datang orang makanannya datang. Orangnya nggak mungkin nggak datang. Elok ditulisin di atas makanan, maaf ya nggak hadir. Nggak mau. Sejadah. Iya, bapak-bapak juga sama nggak mau kalah, kopi aja duluan ditaruh. Allahu Akbar. Saking semangatnya. Terus mau kapan lagi kalau nggak tahun ini kita semangat? Nungguin tahun depan. Emang kita bisa ngepastiin kita masih ada kesempatan? Kita sih alhamdulillah minta sama Allah mudah-mudahan sampai di tahun depan lagi. Amin. Ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah. Baik, kajian kita pada pagi ini bagaimana Ramadan kita jadikan tarbiyah. Ya, di bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu artinya pendidikan. Ya, bulan pendidikan di bulan ini Allah melatih kita, mendidik kita menjadi orang yang benar-benar saleh, salehah di hadapan Allah. Allah saking sayangnya sama kita hadirin. Bagaimana kita ini supaya terus hidup ini disibukkan dengan amal-amal kebaikan. Makanya dalam Al-Quran itu yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Harus bersemangat. Bagaimana kita jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalah kita dengan orang lain. Berlomba dalam kebaikan itu sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau melihat tetangga kita, alhamdulillah, dia tiap malam datang sholat tarawih. Kenapa kita nggak bisa seperti saudara kita? Toh dia pun sama sehat, kita sehat. Rumahnya nggak jauh dengan An-Nur, kita juga nggak jauh. Justru kalau kita rumahnya lebih jauh dari orang yang dekat dengan masjid, pahalanya ya tentunya lebih banyak. Dulu begitu tuh Bu. Ada orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya rumahnya jauh. Saya pengen pindah, rumahnya dekat sama masjid. Boleh nggak ya Rasul? Kata Rasulullah, ngapain pindah? Kan kalau saya dekat sama masjid kan lebih cepat ya Rasulullah. Datang ke masjidnya. Lebih banyak saya melakukan amal ibadah. Datangnya langsung saya tahiyatul masjid. Lalu saya sholat mutlak, sholat hajat, sholat taubat, baca Al-Quran, berzikir. Saya pindah aja ya Rasul, rumahnya dekat masjid. Kata Rasulullah, jangan. Sudah situ rumahnya jauh nggak apa-apa. Justru rumahnya jauh, setiap langkahnya itu penggugur dosa. Setiap langkahnya itu tambah pahala. Setiap langkahnya itu 1 derajat.
Kalau langkah ibu sampai 100, 500, 1000 langkah, berarti banyak pahala yang ibu dapat. Kalau yang rumahnya dekat masjid cuman hanya 20 langkah, ya cuman hanya itu pahalanya. Begitu. Oh gitu ya Rasul. Berarti saya nggak perlu pindah, nggak usah. Sebelahnya juga sama. Dia ada yang curhat, yang A tuh si B juga curhat. Kalau begitu saya pindah ya Rasul. Jangan dekat sama masjid kalau begitu. Saya pindah yang jauh aja Rasul. Nggak usah. Emang rezeki situ dekat masjid. Situ rezekinya jauh dari masjid. Udah syukuri aja. Betul. Begitu. Yang dekat pahalanya banyak, yang jauh pahalanya banyak. Apa yang dinilai? Innamal a'malu. Niatnya karena Allah. Jangan lantas ibu rumahnya dekat biar dapat pahala, langkahnya banyak, muter-muter se-RT. Nggak perlu juga. Ibu cukup datang ke sini, lalu banyakin sholat 2 rakaat. Tambah lagi ada waktu sholat mutlak ya namanya, tanpa bilangan, tanpa hitungan. Perbanyak silakan. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita tidak terasa jamaah rahimakumullah. Ini hari yang ke-9. Cepat banget ya hari ya Bu. Makanya kata Nabi, tanda hari kiamat itu diantaranya adalah aqrabuz zaman. Ya, cepatnya waktu, cepatnya zaman. Cepat banget. Perasaan masih ingat ya Bu, Ramadan tahun yang lalu masih ingat nggak? Masih ingat. Masih ingat sholat tarawihnya, masih ingat yang rahimakumullah menu daripada takjilnya. Kan buka puasa itu kan biasanya menunya nggak jauh daripada korma sunnah, tubuh korma sunnah. Rumah yang ada kormanya insya Allah berkah keluarganya. Ya satu toples kecil aja yang harganya 25, 30. Usahakan kita nyetok korma di rumah. Kalau buka puasa itu sunnahnya kurma. Walaupun hadisnya yang manis di sini Nabi menunjukkan korma Bu, jangan yang manis bermakna umum. Akhirnya umum yang manis pepaya juga manis, cuman nggak nyunah. Iya. Tuh, mangga manis yang udah tua mah, yang merah mah tapi nggak nyunah. Kan katanya yang manis Ustaz, berarti teh manis juga dapat pahala. Kurang nyunah. Yang sunnahnya itu korma. Kalau makan korma ganjil. Kayak saya kalau buka puasa mesti ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Ini ya setoples. Sunnah yang ganjil. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di tahun ini kita masih nikmatin Ramadan hari yang ke-9. Berarti ntar malam yang ke-10 Ustazah. Cepet banget. Ibu nanti bakal ditinggal sama malam rahmat. 10 awal Ramadan isinya rahmat. Nih mohon maaf, coba kita baca dalam hati kita. Kita ini udah pantas nggak dalam perjalanan 9 hari ntar malam yang ke-10, pantas nggak kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama hari-hari yang sudah kita lalui? Ayo kita koreksi diri. Coba kita baca diri kita. Apa udah pantas kita selama perjalanan Ramadan kita dapat rahmat dari Allah? Dalam hati kecil kita udah jawab, udah alhamdulillah Ustaz. Saya tarawih alhamdulillah nggak putus. Puasanya juga alhamdulillah siang hari. Bukan hanya nggak makan nggak minum, tapi semua indrawi saya puasain Ustaz. Ini orang yang bakal dapat rahmat dari Allah. Amin ya robbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Apa saja pendidikan dari Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad? Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin. Jamaah rahimakumullah, coba bagaimana enggak disiplin? Menjelang waktu, menjelang maghrib, ibu-ibu subhanallah sibuk Bu, ya kan di dapur.
Ibu dapat pahala banyak, yang penting ikhlas. Dikasih uang belanja seandainya sehari 200.000, alhamdulillah. Iya, seandainya kurang, seandainya namanya juga mengandai-andai. Seandainya kurang dari 200.000, seandainya 100.000, alhamdulillah. Kurang 100.000-nya 50, alhamdulillah. Kebetulan memang suaminya nggak punya duit, nggak ngasih duit, benar, serius. Istri yang soleha menerima. Mohon maaf ya mah, kayaknya hari ini papa nggak ngasih duit, nggak ngasih uang belanja. Iya. Istri soleha memang jujur. Udah biarin pak, orang kemarin masih ada lauk. Tadi juga dapat WA dari anak, alhamdulillah katanya mau bawa jengkol. Iya mau tahu. Mau bawa ayam bakar katanya, mau bawa lalapan, sayur asem, sambel. Alhamdulillah ya mah, rezeki emang nggak kemana. Tuh kekuatan doa tuh di situ tuh Bu, harus yakin bahwa yang ngasih rezeki Allah. Ini Ramadan nih jamaah rahimakumullah, ini adalah bulan bagaimana melatih diri kita harus ningkatin iman sama Allah. Makanya puasa yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu Masya Allah, ini surat ini di luar kepala ya Bu ya. Iya Bu, Ustazah, Masya Allah, tetangga saya benar Bu pada hafal ayat ini. Ibu hafal. Kata saya, jamaah ada nggak yang hafal dasar hukum tentang wajib puasa? Saya Pak Ustaz, dites. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagus banget hafalnya di luar kepala. Alhamdulillah Ustaz, di luar kepala. Karena apa? Anak saya pada hafal, jadi saya malu sama anak saya. Gitu. Ya mau setiap tahun nih ayat ini dibaca sama Ustaz sama Ustazah. Masa nggak hafal? Ya rahimakumullah, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Amanu bukan aslamu. Bukan orang Islam. Orang yang beriman. Karena memang syaratnya wajib orang puasa itu harus Islam. Tapi belum tentu orang Islam dia beriman sama Allah. Buktinya apa? Puasa, tapi berani nggak puasa. Berarti nggak iman sama Allah. Puasa, Masya Allah. Sehari doang. 2 harinya Masya Allah nggak puasa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Berani di forum umum, di banyak jamaah lewat. KTP-nya Muslim, namanya Islami. Tapi dia berani nggak puasa. Masya Allah, masuk ke warteg jamaah rahimakumullah, ditutup pakai terpal. Dia kakinya pada kelihatan semua. Ini kalau dilihat KTP-nya Muslim, tapi kenapa dia nggak puasa? Karena nggak iman sama Allah. Kalau orang iman sama Allah, dia pasti akan puasa. Sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang dahulu berpuasa. Nabi Adam juga sama puasa. Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua puasa di bulan Ramadan. Kalau Nabi Adam puasanya 24 jam baru buka. Kalau kita mah cuma hanya 13 jam. Dari waktu imsak, habis subuh, pas azan subuh sampai azan maghrib. Itu pun masih banyak orang yang gak kuat puasa karena imannya lemah. Apa tujuan kita puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka jamaah rahimakumullah, Allah
mendidik kita menjadi orang yang disiplin, di antaranya disiplin waktu. Waktu ibu-ibu alhamdulillah jam 4 udah siap bergegas masuk ke dapur. Kan disiplin berarti. Oh, kesiangan. Iya jam 5 berarti. Iya jam 5. Masuk ke dapur. Ibu masak dapat pahala. Iya kan? Masya Allah, jamaah rahimakumullah, ibu ngosek berasnya di bulan Ramadan berlipat-lipat pahalanya. Belum lagi berangkat ke warungnya, beli sayuran, beli lauknya, langsung masak, dibawa di dapur. Jamaah rahimakumullah, sejam ibu berkeringat, butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, fokus konsentrasi tadi, dapat pahala dari Allah Subhanahu. Disiplin waktunya, waktu masak ya masak. Itu juga ilmu buat kita. Disiplin kita jamaah rahimakumullah nunggu yang namanya azan maghrib. Entar karena kita lagi puasa, walaupun di rumah ada makanan kudu sabar. Jangan gak ada orang, gak ada siapa-siapa berani ngicipin es kelapa. Enggak boleh. Enggak boleh, orang nggak ada siapa-siapa ini, suami saya nggak ada, ya kan? Anak saya nggak ada, ngicipin kelapanya. Itu karena nggak iman tuh begitu tuh bu, nggak merasa diawasi Allah. Coba kalau kita punya iman, saya beriman sama Allah, Allah melihat aku, maka aku pun nggak berani, walaupun makanan aku, tapi diharamkan sama Allah di siang hari. Orang yang berpuasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nanti sabar, disiplin waktu, nunggu maghrib. Siap deh maghrib tuh kumpul, bu. Disiplin waktu, disiplin juga yang namanya kita silaturahim, kumpul dengan keluarga di situ. Momen yang sangat bagus, jarang kita jumpai jamaah rahimakumullah, adanya kebersamaan dengan keluarga kita kecuali ada di bulan Ramadan. Kita buka puasa bareng sama suami, sama anak, sama cucu, betul? Sahur juga bareng, Masya Allah enak banget bu. Kalau bisa mah bukan hanya Ramadan doang, dari Syawal sampai ketemu nanti Ramadan, biasain makan bareng sama keluarga. Itu rasanya nikmat luar biasa. Pas kita menjelang maghrib 3 menit lagi doa dulu. Jangan lupa nih, zikir di bulan Ramadan dibaca tuh bu. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, tubika min sakhatika wan nar. Berapa kali? 3 kali. Ditambah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru deh bu, kita minta sama Allah, ya Allah berkahkan umur kami, kesehatan kami, rezeki kami. Saya rindu pengen ke Mekah ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah. Doa dulu sebelum minum. Yang punya penyakit ya Allah, angkat penyakit saya ya Allah, biar saya sehat ya Allah, disehatin sama Allah. Ya Allah, saya nggak punya duit. Iya, saya nggak punya duit. Beras saya habis ya. Minta sama Allah sebelum buka puasa. Kata Nabi, doa orang yang akan berbuka puasa mustajab di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Begitu, jadi jangan lupa. Itu menunggu 5 menit. Baca zikir tadi nggak baca. Bacanya ujungnya doang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqatu bi rahmatika arhamar rahimin. Emang bagus, tapi alangkah baiknya itu tuh disertai dulu zikir tadi tuh. Zikir tadi ama minta sama Allah dalam kalbu kita.
baru kita minum. Itu pun minumnya jangan langsung gluk 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 gluk, kurang bagus. Minumnya 3 kali gitu kan Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu, jangan satu gelas gluk 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 gluk. Ada lagi yang pakai botol langsung gluk 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 gluk. Itu kurang adab hadirin. Kurang nyunah. Nah, terus ketika udah buka tadi, jangan lupa ada korma, makan kurma. Tuh. 3 korma itu keistimewaannya sama dengan memakan 1 piring nasi. Tuh, seperti itu tuh. Ya, jadi makanya orang kalau udah habis makan korma biasanya nggak lapar. Itu ada khasiatnya, Bu. Hah? Iya, ada khasiatnya. Kurma itu, apalagi kurma azwa. Itu bisa nolak bala. Ada keterangan hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang di rumahnya ada kurma azwa, maka insya Allah yang namanya penyakit dijauhi nama Allah. Termasuk orang yang tidak suka dengan kita, guna-guna akan dijauhi nama Allah. Itu ada khasiatnya, karena kurma itu adalah buah dari surga. Makanya sunnah di rumah kita ada buah kurma. Ya rahimakumullah, disiplin maghrib. Jangan lupa kita setelah membatalkan puasa ketika sudah azan maghribnya cepet-cepet sholatnya. Iya, ya itu makan mah terserah, kalau memang lapar banget makan ya makan, nggak apa-apa mak. Iya seandainya ntar makanya seandainya itu nggak apa-apa juga ya. Tapi jangan terlalu penuh. Buka puasa, masya Allah, bakwan 3, tahu 3, lontong 2, giliran maghrib. Iya, apalagi mau terawih, kau kenyangnya luar biasa. Ikut terawih, cari di paling pojok nyender. Jadi jangan kenyang-kenyang. Khairul umur awsatuha, perkara yang baik yang sedang. Nabi udah nyontoin. Makan itu jamaah rahimakumullah, perut kita ini harus dibagi 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 angin. Biar sehat. Jangan makanan full, air nggak ada. Nggak enak. Air semuanya juga nggak ada makanan, nggak enak. Angin semuanya nggak ada makanan, nggak ada air, nggak enak. Dibagi 1/3. Makanya makan itu yang bagus biar sehat. Ibu pengen sehat, pengen? Karena sehat itu mahal. Ibu mohon maaf. Duit banyak, tapi kalau sakit Bu nggak ada nilainya duit. Duit banyak, kalau sakit mohon maaf ke apotek jamaah rahimakumullah, apotek. Ya kan, itu mohon maaf jamaah rahimakumullah, itu berapa itu yang kita keluarkan, obat batuk aja udah mohon maaf gitu kan, yang bagus yang paten itu kurang lebih sekitar 50. Badan pada pegel ada obatnya 50. Iya kan, ada orang pengen tidur biar tidurnya cepat 50.000. Coba kalau semuanya serba obat itu udah 150. Kita nggak perlu pakai duit, nggak perlu. Orang nyindir aja tidur. Ustadz kultum, ibu juga sama. Yang rahimakumullah. Coba apa nikmat Allah yang kita nggak mau syukuri? Iya kan? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiplin waktu maghrib, cepet sholat maghrib. Jangan nunggu-nunggu. Maghribnya udah pojok banget jam 7. Iya, habis makan dulu sih ini. Terus mau berangkat lagi digoda lagi, ngambil lagi. Ini namanya puasa ngancem. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, cukup sekedar membatalkan sholat maghrib. Habis maghrib jamaah rahimakumullah, yuk diniatin. Pokoknya selama bulan Ramadan saya harus tarawih di Anur. Begitu diniatin. Ataupun di masjid mana silakan. Yang penting kita niatin tarawih. Jangan ada yang bolong, jangan. Ramadan itu cuma sebulan doang. Itu mau berani ninggalin tarawih, belain kue. Bikin kue tiap malam. Kue nastar, kue kelapa, kue sabun. Bikin kue buat apa? Buat ntar Idul Fitri. Idul Fitri masih lama, 20 hari lagi.
Terawih ditinggal demi kue. Kue banyak di pasar, beli aja ntar. Yang penting minta sama Allah, rezekinya banyak. Udah nggak usah ninggalin terawih. Mau terawih sebulan kok ditinggalin. Iya, belum ke Tanah Abangnya. Ya, kapan terawihnya? Pantesan di mana-mana masjid musola baru 10 hari aja udah kosong. Tapi jamaah Nur insya Allah enggak seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Datang sholat terawih, disiplin waktu. Ini training dari Allah juga agar kita tuh bagaimana mengutamakan waktu ibadah kepada Allah. Prioritaskan Allah. Prioritaskan cinta kita ini hanya kepada Allah. Nanti urusan dunia diberesin sama Allah. Tapi kalau kita sibuk dengan urusan dunia, nanti akhiratnya bakal keteter. Biasa aja lah, dunia ini udah diatur sama Allah. Rezeki udah dijamin sama Allah. Ya Bu ya. Kita ini semua udah ada bagiannya Bu. Makanya nggak boleh dalam Islam iri sama bagian orang. Orang punya mobil tahun sekarang, biarin. Tahun 2026 beli mobil, kita tahun 2006 biarin. Iya, nggak usah ngeliat yang 2006. Yang penting mobilnya sama, bensinnya sama, dinaikin sama, wong tidur juga di mobil. Benar nggak? Ngapain sih repot dunia ini? Tetangga rumahnya tingkat 3, kita baru 1 atap, biarin. Dia mah punya duit. Kita yang nggak punya duit udah tidur aja tidur. Mohon maaf nih. Survei membuktikan orang susah tidur itu karena banyak pikiran. Iya, benar. Ada jamaah saya datang ke rumah, Ustaz, susah banget tidur saya Ustaz, susah banget tidur, susah banget. Kenapa Ustaz? Kata saya enggak usah banyak jawaban, udah kayak paranormal aja saya. Terus terang aja, ibu banyak pikirannya. Iya Ustaz, ya itu. Mikirin apa, udah banyak yang dipikirin. Gak perlu banyak dipikirin, yang ada disyukurin. Suami kita gajinya sebulan 50 juta, alhamdulillah, syukuri. Begitu. Udah pensiun Ustaz, gaji suami saya 1 juta. Tergantung kita manajemennya, memanage uangnya. Asal kita cukup 1 juta cukup, 5 juta kalau bilang gak cukup, gak cukup. Betul gak? Kita hanya yang manage kok. Udah sebulan diirit-irit aja, 7 T aja, 7 T tahu, terong, toge, telur, tomat, tauco, timun. Udah 7 T aja. Udah 7 T. Tahu, tempe, toge, telur, tauco, timun, tomat. Iya tomat, iya benar. Tambah lagi 1, teri. Tambah 1 lagi 9, terong. Apa lagi? Terasi. Ya Allah, tahunya juga. Ternyata lebih daripada 7 T. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Disiplin sholat isya. Datang terawih. Habis terawih disiplin juga baca Quran. Jadi baca Qurannya mohon maaf jangan di bulan Ramadan doang. Itu di rumah Quran berderet Bu, dari yang kecil sampai yang gede banget. Ya Allah, itu Quran kalau bisa ngomong nangis Bu Ustazah, nangis. Bagian saya mana? Saben hari saya dilewatin dulu setahun kata Quran. Itu masa saben hari yang pikirannya hab. Quran itu jamaah mukjizat yang agung dari Allah. Jimat yang paling agung di rumah kita Quran. Kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, demi Allah hidup kita gak bakal susah. Bu, ibu kurang sehat, lagi sakit, antum baca Quran sehat. Ibu anaknya mau kuliah, banyak itu jamur rahimakumullah pilihannya, nggak usah bingung, banyak baca Quran, nanti Allah bakal ngarahin kolbunya yang paling tepat buat anak situ di sekolah ini. Quran aja sama Quran. Toh nanti kita mau meninggal dunia juga dibacain Quran.
Betul? Itu mau baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mama drakor mulai. Shadaqallah. Drama Korea. Allahu Akbar, ya Allah. Yuk jadikan. Iya, jangan kalah sama sinetron. Quran utamain. Orang rajin baca Quran, masalah dunia akhirat diberesin sama Allah. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah. Disiplin sholatnya, disiplin tadarusnya, juga disiplin yang namanya jamaah rahimakumullah. Manage waktu kita harus benar-benar sesuai dengan kemauan Allah. Bangun pagi hari, disiplin sholat duhanya. Jangan ditinggal sholat duha, Bu. Mau kapan lagi? Mohon maaf, hidup di dunia ini cuma sekali. Di akhirat ada pintu namanya babu duha. Ada pintu khusus orang yang menjaga sholat duha. Jadi Bu, nanti di akhirat nggak usah bingung. Udah pesen pintu di hadapan. Jadi nanti Bu ketika di akhirat diam aja di siratal mustaqim. Nanti penjaga pintu duha manggil-manggil. Eti. Amin, amin, amin. Didoain Pak Ustadz, amin. Yati. Edo. Jenab. Nur. Hasanah. Maimunah. Jubaidah. Ternyata pintu duha semua jamaah An-Nur semua. Ya Robbal. Bu, saya sampai jam berapa Bu Ustazah? Sampai Jumat enak aja. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Jadi disiplin duhanya jangan tinggal. Jangan tinggal. Mohon maaf. Ibu kan punya keinginan ya di hati nih, saya mah anaknya mudah-mudahan ahli Quran, anaknya ahli jamaah, anaknya ahli zikir, anaknya ahli sodaqah, anaknya ahli taklim, anaknya ahli Al-Quran, anaknya ahli sodaqah, anaknya ahli tahajud, anaknya ahli duha. Tanya diri kita, sudahkah apa yang saya inginkan sesuai dengan faktanya, dengan kenyataannya? Kalau iya, insya Allah nggak bakal jauh anak kayak kita, Bu. Ibu mohon maaf, kalau anak kita pengen rajin jamaah, kitanya dulu rajinin. Anak kita pengen bangun sholat malam, bangun malam, kitanya dulu. Biar nanti mempan, Bu. Itu membangunin anak, bangun tahajud. Mama udah tahajud? Belum. Kitanya dulu. Udah pakai mukena, lipat sajadah gitu kan, baru bangunin anak 3:30, bangun sayang tahajud nak. Nurut orang ibunya habis tahajud, habis minta sama Allah, hati yang genggam sama Allah. Habis ngedoain anak, ya Rabbi habli minas salihin, ya Allah anak-anakku biar pada anak-anak baik ya Allah. Tembus Bu ke Allah. Enak banguninnya. Bangun anaknya sholat. Senang banget lihat anaknya rajin sholat, rajin baca Quran. Udah kaya kita Bu, udah sukses. Mohon maaf, orang sukses itu bukan anaknya rumahnya bagus, kendaraannya bagus, titelnya banyak. Bukan. Boleh gak saya nangis? Emang saya begitu kalau ceramah sok nangis. Iya. Ya mau rai baru. Udah jangan banyak-banyak lagi puasa. Ya mau rahimakumullah. Kita kan pengen gitu anak kita tuh soleh soleha.
pengen kumpul dalam sorga. Wong kita di dunia ini sebentar, satu persatu pada ninggalin kita. Nangis lagi. Enggak, enak aja. Enggak batal. Enggak jadian nangisnya. Jamaah rahimakumullah. Ingat umur berjalan waktu usia nih 60-70 tahun kita menghadap Allah. Saya udah usia 54 jamaah rahimakumullah. 54 saya. Amin ya Allah. Emang bukan ibu aja yang ngomong, istri saya juga begitu katanya. Iya, berjalannya waktu. Kalau jatah dari Allah 70 tahun, sekarang 54. Allahu Akbar. Ya Allah. Mudah-mudahan bisa nyaksin anak cucu pada rumah tangga, anak cucu pada wisuda Al-Quran, hafid Quran. Amin ya Rabbal. Jangan sampai dulu meninggal ke Allah, menghadap Allah, meninggal dunia. Jangan sampai kita, mohon maaf, jangan sampai kita belum istiqomah dalam ibadah. Na'udzubillah min. Kalau kita sudah ibadah sama Allah, sudah demen nama Quran, sudah demen zikir, sudah demen yang namanya akhirat, udah siap ketemu sama Allah, udah siap di belakangnya Nabi Muhammad, sudah siap nanti dijemput Al-Quran, siap ya Allah. Kapan aja siap ya Allah. Enggak jadi. Jamaah. Allahu Akbar ya Allah. Iya kan? Udah siap kita. Ngapain ditakutin? Wong kita udah siap bekalnya. Wong ibu mau jalan-jalan, mohon maaf. Iya kan? Mau jalan-jalan nih ke Taman Mini. Mohon maaf, jam 3 udah siap belum? Udah siap nggak masak rendang buat jalan-jalan? Iya siap. Airnya disiapin, beli aqua 5. Iya kan? Terus bawa macam-macam kemilannya, semua dibawa, ya kan? Dimasukin ke bagasi buat apa? Buat persiapan di taman. Duitnya siapin buat beli bensin, buat berangkat pulang kudu siap duitnya. Tenang kita. Belum udah. Iya juga sih bener. Jadi kalau kita udah siap, Bu, mohon maaf kapanpun siap. Yang penting udah siap kitanya. Jadi nggak usah ditakutin. Yang takut mati juga mati, betul nggak? Nggak usah takut. Yang penting kita udah siap di hadapan Allah. Yang penting udah sibuk jadi orang soleha. Amin ya Rabbal. Disiplin ya Bu. Duha jangan putus. Ya, duhanya jangan Ustadz, saya nggak bisa berdiri istiqomah sambil duduk boleh nggak Ustadz? Boleh. Sholat sambil duduk boleh. Ya, semampu kita. Pokoknya semampu kita. Allah tahu, Allah memantau kalbu kita ini untuk apa? Tujuan kita hidup nih, untuk lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi itulah rangkaian-rangkaian amaliyah Ramadan. Bagaimana bulan yang penuh dengan berkah ini kita terus sibukkan dengan amalan-amalan yang hasanah, disiplinkan waktu-waktu yang positif, menjadikan bekal di masa yang akan datang, sehingga insya Allah dengan bekal sebulan yang kita jalani ini akan bisa menjadikan bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Sudah 45 menit? Udah. Iya. Ada interaksi barangkali interaktif ya, mau ditanyakan dipersilakan. Mau tanya jawab, barangkali mau nanya Ibu. Iya boleh.